yang mewakili keseluruhan anak rantau. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada beliau. Dan kita melangkah ke acara selanjutnya. Kita akan dengarkan sambutan yang mewakili tokoh umat Islam. Kami undang Wakil Ketua MUI Kabupaten Toba Samosir, Bapak Haji Insinyur Ali Imran Napitupulu. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada beliau. Lasma dingin-dingin, las ginolom-golom. Oras matu di tejalma dingin, manupahi matuhan parasi jala perholong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Luhut Binsar Panjaitan beserta Ibu, Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Enggar Lukito beserta Ibu, Bapak-bapak Bupati, Bapak-bapak dan Ibu Pendeta, serta hadirin yang berbahagia. Mohon izin, saya Haji Imran Napitupulu, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Toba Samosir, menyampaikan permohonan maaf seyogianya Bapak Ketua Umum yang akan menyampaikan sambutan ini. Namun dikarenakan sesuatu hal urusan yang tidak bisa beliau tinggalkan, saya mewakili beliau. Natal bersama pemerintah, masyarakat dan anak bangsa yang menonjolkan kecintaan kebinekaan yang kita rayakan hari ini merupakan penghormatan terhadap lahirnya kebaikan, perdamaian dan kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui renungan-renungan Natal yang telah dikumandangkan, kita berharap segenap umat dapat disadarkan akan arti pentingnya penerapan prinsip humanisme, pluralisme, dan toleransi dalam mengatasi berbagai persoalan. Di sini, di bumi Pasogit, tepatnya di Balige Raja ini, representasi nuansa kerukunan antar umat beragama nyata terlihat solid dan kental. Penduduk Kabupaten Tobasa terdiri dari berbagai etnis dan agama. Sisi ajaran agama tidak hanya dilihat sebagai formulasi hubungan dengan Tuhan secara vertikal, akan tetapi juga dimensi humanitas yang dimiliki, yaitu hubungan horizontal sesama umat manusia. Umat muslim yang tergolong minoritas di daerah ini merasa sangat-sangat nyaman berdampingan dengan saudara-saudara kami yang berasal dari akidah ataupun kepercayaan yang berbeda. Kami sonang soharibu-ribuan dan terayomi dalam kesejukan pemahaman kerukunan antar umat beragama. Hadirin yang kami muliakan, mari kita bangun kerukunan beragama dengan memperkokoh toleransi. Mari kita tumbuhkan budaya saling menghargai dan saling menghormati. Dengan cara itu, kita dapat menjadi bangsa yang besar, bangsa yang memiliki perbedaan unggul, peradaban unggul, dan maju, serta menjadi bangsa yang mulia. Dalam proses pembangunan, kita memerlukan kebersamaan di antara segenap komponen bangsa. Apapun identitasnya dan apapun agamanya, apakah itu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu,
semua memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk memajukan negeri tercinta ini. Nuansa kerukunan antar umat beragama perlu kita perlihatkan melalui semangat egaliter persaudaraan. Dalam keragaman hendaknya terbina persatuan. Berbeda tapi saling membutuhkan, saling melengkapi, layaknya pelangi di awan tinggi. Akhirul kalam, kami sudahi dengan salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kami dari segenap umat muslim Toba Samosir. Horas, horas, horas. Terima kasih untuk Bapak Haji Insinyur Ali Imran Napitupulu, Wakil Ketua MUI Kabupaten Toba Samosir. Dan sebagai acara selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Bapak Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang juga sekaligus Ketua Umum Panitia Natal Nasional Republik Indonesia tahun 2016. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Yang terhormat Menko Bidang Kemaritiman dan ESDM Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan beserta Ibu, seluruh pejabat dari kementerian dan lembaga yang hadir, anggota DPR RI, Pak Bupati dan Wakil Bupati Tobasa, Kumbang Asudutan, dan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang mewakili, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, dan secara khusus Ibu, Bapak Pendeta. Saya datang mendampingi Pak Luhut. Jadi nanti banyak kita dengarkan dari Pak Luhut. Ibu, Bapak, Toba dijadikan kawasan wisata. Dari 10 kawasan wisata, itu peranan Pak Luhut untuk meyakinkan Bapak Presiden dan Kabinet itu luar biasa. Bagaimana beliau dengan segala upaya dan cara meyakinkan dan akhirnya ditetapkan Danau Toba dan sekitarnya sebagai tujuan wisata yang itu sudah merupakan ketetapan dari Bapak Presiden. Tetapi yang paling deg-degan juga Pak Luhut, karena itu mengandung konsekuensi dari alam indah, tetapi banyak hal yang harus dibenahi. Untuk itulah Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, adalah tugas kita semua, hal yang telah ditetapkan dan diupayakan dengan tidak ringan, itu harus kita dukung. Dan tadi memang benar Pak Dumoli di dalam pelaksanaan kesehariannya, walaupun sebagai pimpinan OJK, tetapi beliau juga terus berupaya untuk bisa menempatkan Toba benar-benar terrealisasi sebagai tujuan wisata. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, peristiwa Natal adalah peristiwa yang luar biasa yang kita selalu peringati dengan sukacita, dan di seluruh dunia ini terjadi. Tetapi setiap daerah, setiap negara seringkali memaknai atau melakukannya dengan kekhasannya. Saya sungguh berbahagia, baru kali ini tadi malam saya ikut ibadah Natal di gereja HKBP Balige, satu gereja yang telah 150 tahun, dan memang HKBP adalah gereja yang terbesar di Indonesia, dan dari sanalah
mulai Nomensen menyebarkan ajaran Kristen. Saya sungguh merupakan peristiwa yang bersejarah bagi diri saya, dan kemudian tadi dengan pawai dan arak-arakan yang disambut oleh seluruh masyarakat yang menyambut dengan penuh kegembiraan. Tetapi bukan hanya itu saja, saya ingin mengajak kita semua memaknai Natal ini dengan damai dan kasih, dan itu sudah dilakukan. Panitia Natal Nasional yang ketua pelaksananya adalah juga Pak Dumoli telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan yang mencoba memaknai ini dan telah melakukannya dengan sangat baik. Kita dengan peduli kasih, dan ini adalah bahagian dari kasih Natal, damai Natal, dan mari kita selalu mengintrospeksi dan mengingat bahwa kehadiran Yesus pada Natal ini adalah untuk menebus dosa manusia, dan itu adalah kasih yang tidak berkesudahan. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, selamat Natal. Damai dan kasih Natal kiranya senantiasa berada dan bersama dengan kita semua. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Horas. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Enggar Tiasto Lukita, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang juga beliau selaku Ketua Umum Panitia Natal Nasional Republik Indonesia tahun 2016. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara selanjutnya kita dengarkan sambutan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Republik Indonesia. Kita beri tepuk tangan yang meriah kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Salam. Salam. Biasanya orang Balige suaranya keras. Bapak Enggar yang saya hormati dengan Ibu yang jadi orang Batak sejak kemarin, Bapak Bupati Tobasa, Bapak Darwin Siagian, dan Ibu yang saya banggakan, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, saya sangat berbahagia bisa berhari Natal di kampung. Ini yang pertama saya Natal di kampung sejak mungkin lebih dari 35 tahun yang lalu. Saya lahir di Simargala. Bapak saya supir bus Sibual-Buale. Ibu saya tidak tamat SD. Tapi kami anak-anaknya dididik dengan baik sehingga jadi seperti ini. Jadi saya titip pada bapak-bapak, ibu-ibu yang dari rakyat biasa tidak perlu kecil hati, karena saya adalah buah dari keluarga yang sederhana. Saya umur 3 tahun sudah pindah dari Danau Toba ini ke Rumbai, Pekanbaru. Saya besar di sana. Saya tidak punya ikatan emosional dengan Tapanuli, tapi saya menikah dengan istri saya, jadi punya ikatan emosional karena kemudian kami banyak sering datang ke Danau Toba ini. Bapak Ibu sekalian, tema hari ini, tema Natal, yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini tema yang kita dapat. Saya ingin pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian menyampaikan beberapa pesan yang menurut saya penting buat orang-orang Batak Kristen.
untuk dicermati dengan baik. Kalau kita mau survive, kalau kita mau hidup dengan baik, peliharalah persatuan dan kesatuan, peliharalah kebersamaan, peliharalah suasana kedamaian di sini. Karena Natal itu sendiri membawa pesan damaian, tidak membawa pesan kebencian. Nah, kata-kata kebencian dan kedamaian tadi dan kasih itu tadi harus direfleksikan di dalam perbuatan kita masing-masing. Tidak bisa hanya setiap waktu berbicara kasih, berbicara tadi kedamaian, berbicara tadi kebencian, tapi tidak ada refleksinya di dalam perbuatan pekerjaan kita sehari-hari. Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang saya hormati, yang Bapak punya tugas dan Ibu punya tugas yang besar untuk menyampaikan pesan-pesan nubuat ini, pesan-pesan gereja ini, supaya sampai ke bawah. Jangan kita menebar kebencian, tapi mari kita menyebar kedamaian dan menyebar kasih kepada setiap orang di sekeliling kita masing-masing. Manakala itu dapat kita lakukan, itu akan membawa pesan yang sangat jelas bahwa Kristen itu hidup dengan penuh kasih dan mampu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kelahiran Kristus telah banyak pesan-pesan yang kita dengar dari pendeta, dari Langgatan. Beliau, pendeta gereja, turun atau Kristus turun ke bumi, down to earth, berada di tempat yang sangat rendah, mampu merendahkan dirinya. Kita pun harus mampu melakukan itu dalam konteks pekerjaan kita masing-masing. Tidak hanya sekedar bicara, tetapi juga penuh dengan perbuatan. Kita harus penuh dengan contoh keteladanan yang diberikan oleh Kristus pada kita semua, yang membawa kedamaian, membawa kesederhanaan, yang membawa banyak contoh pada semua kita. Jangan membawa kesombongan di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin sampaikan pada kesempatan ini, Presiden atau pemerintah telah memilih, tadi Pak Enggar telah sampaikan, Danau Toba menjadi satu tourist destination. 3 hari yang lalu saya baru kembali dari Jepang. Saya langsung telepon Pak Bupati. Saya katakan Pak Bupati, saya lagi mencari sister city Balige dengan Jepang. Kemarin saya sudah dapat jawaban dari dubes kita di Tokyo. Akan ada sister city nanti, kota pariwisata di Jepang dan Balige. Dan saya juga minta untuk Humbang Hajurutan. Tadi saya sudah beritahu Bapak Bupatinya supaya juga mau. Dan saya juga minta untuk Pulau Samosir yang saya tadi baru lihat bupatinya. Kalau ini kita sinergikan semua, kita tidak hanya sekedar berbicara, tapi berbuat yang terbaik buat kampung kita ini dan buat bangsa Indonesia yang kita cintai. Oleh karena itu sekarang program pemerintah semua diimplementasikan dengan baik. Tahun depan programnya sudah penuh. Penyelesaian lapangan terbang Sibisa, perpanjangan lapangan terbang Silangit, pembangunan kita harapkan kuartal keempat tahun depan itu di daerah resort yang baru Sibisa itu sudah mulai dilaksanakan. Pembangunan fisik tidak cukup, tetapi pembangunan manusia menurut saya lebih penting. Oleh karena itu peran pendeta saya kira sangat penting. Itu sebabnya berkali-kali saya mengajak KBP untuk berperan aktif, mencerdaskan orang Batak, memberikan penerangan orang Batak untuk mereka siap menghadapi turis yang datang kemari. Di Jepang saat ini turis Tiongkok yang masuk di Jepang ada 40 juta satu tahun. Saya tanya kepada menterinya kemarin, kenapa sampai begitu banyak? Mereka mengatakan turis Tiongkok itu turis yang besar pengeluarannya. Dan turis adalah penciptaan lapangan kerja yang paling cepat dan murah. Nah, oleh karena itu sekarang pemerintah mendorong supaya 10 juta turis Tiongkok datang ke Indonesia dan sampai dengan tahun 2019. Oleh karena itu saya pesan kepada kita, jangan kita baca sosial media
yang menjelek-jelekkan pemerintah seolah-olah Tiongkok itu sudah datang invasi ke Indonesia. Sama sekali tidak. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, sehingga itu tidak akan pernah terjadi. Saya ulangi, tidak akan pernah terjadi ada orang asing yang infiltrasi ke negara yang kita cintai ini. Dan itu tugas kita bersama juga. Gereja juga punya peran untuk mengawasi, memberitahu jemaatnya untuk mengawasi kalau ada orang asing yang masuk di daerah kita, karena mulai tahun 2018 akan mulai banyak turis yang masuk di Danau Toba ini. Kami menargetkan tahun 2019 akan ada 1 juta turis yang akan datang kemari, sama besar dengan jumlah penduduk Tapanuli. Nah, oleh karena itu kita semua harus hati-hati. Oleh karena itu saya juga ingin pegawai-pegawai pariwisata itu eloknya banyak orang daerah. Oleh karena itu belajar disiplin, belajar kita bekerja untuk itu bisa tercapai semua. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih bahwa pelaksanaan Natal ini bisa jalan. Terus terang ini yang paling ngotot saya lihat adalah Pak Dumoli. Ya, kita tepuk tangan dulu buat Pak Dumoli Pardede. Pak Dumoli ngotot betul supaya jadi seperti ini. Dan itu betul untuk menyadarkan warna kedaerahan kita. Saya tidak ingin katakan primordialisme, tetapi perlu dipegang supaya orang Batak itu jadi satu. Dan orang Batak itu tahu batas-batasan sampai di mana dia maju. Jangan juga Batak itu jadi mengembangkan kesombongan. Sombongan itu adalah pangkal daripada jatuhan kita. Saya titip sebagai yang lebih tua dari Anda sekalian, supaya kita sama-sama memperhatikan ini. Manakala ini kita perhatikan, maka kita ini akan lebih bagus ke depan ini. Tadi Pak Ali Imron, saya terima kasih atas sambutan Anda. Saya senang bahwa Anda merasakan kedamaian di kampung atau di daerah yang mayoritas beragama Kristen ini. Kami akan megang itu. Kami janji tidak akan ada masalah buat teman-teman kami yang beragama lain, yang minoritas di daerah kami. Karena itu menurut saya adalah satu penting. Manakala itu bisa kita pelihara bersama, maka Indonesia ini akan menjadi negara yang sejahtera. Jangan kita meniru keadaan yang di Timur Tengah sekarang. Kita semua tahu ada sosial media. Anda melihat perkembangan di Aleppo, Anda melihat perkembangan di Turki, Anda melihat perkembangan di Yemen, Anda melihat perkembangan di mana saja di Timur Tengah. Yang kita tidak tahu kapan akhirnya itu. Kedamaian di Danau Toba yang ada seperti ini kita pelihara. Semoga Tuhan yang Maha Kasih menemani kita semua. Semangat Natal yang penuh dengan kasih, dengan kelahiran Yesus Kristus turun ke dunia di tempat yang sangat sederhana, itu bisa memberikan warna pada kita semua. Tidak hanya sebagai dengan bicara, tetapi dengan perbuatan. Saya ulangi, tidak hanya dengan bicara, tapi dengan perbuatan yang dilandasi dengan kasih untuk sesama manusia. Selamat pada panitia yang telah bekerja keras menyelenggarakan ini, dan juga saya ucapkan terima kasih pada semua masyarakat yang telah bersedia datang pada perayaan Natal ini. Sekian dan terima kasih. Haleluya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan yang telah memberikan sambutan untuk malam Natal pada malam hari ini. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang meriah kepada beliau. Dan sebagai acara selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara ibadah, kami akan menginformasikan pada halaman 9 di nomor 18 yang akan menyampaikan firman Tuhan atau khotbah adalah Inang Pendeta Donda Simanjunta STH, Preses HKBP Distrik 11 Toba Hasundutan. Sebelum kita masuk ke acara ibadah, kita persiapkan untuk pengantar ibadah duet oleh Maya Manik dan Ruth Simanjunta. Kami persilakan.
Kita angkat pujian buat Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1. Langsung potong ayat 1. Ya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat datang bagi kita sekalian dalam ibadah perayaan Natal bersama pemerintah, masyarakat dan anak rantau Tobasa tahun 2016 dengan tema hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan subtema dengan semangat Natal bersama pemerintah, masyarakat dan anak rantau Kabupaten Toba Samosir. Kita wujudkan Danau Toba menjadi tujuan wisata yang berdasarkan kasih dan persaudaraan. Bernyanyilah baginya dan bermazmurlah bagi Dia. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah di antara bangsa-bangsa. Dengarkanlah suara Tuhan Allah. Ia adalah pencipta alam semesta. Ia berfirman, maka semuanya tercipta. Ia memanggil kita untuk datang merayakan karya keselamatan yang telah disediakannya. Mari kita bangkit berdiri. Kita sambut sumber terang hidup kita yang lahir di Bethlehem, yaitu Yesus Kristus. Marilah kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 sampai 3 sambil kita menyalakan lilin. Irjen Pertanian Bapak Justan Siahaan. Bupati Humbang Hasundutan Bapak Dosmar Banjar Nahor. Lalu Bapak Mangara Partidi. Kita nyanyikan ayat 1. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat, selamat datang ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam. Tuhan Tuhan, semoga kehidupan kita berjaya. Dinyatakan kepada kami. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Berkatilah perayaan Natal bersama pemerintah, masyarakat, dan anak rantau Toba Samosir ini menjadi momentum bersama untuk membangun Kabupaten Toba Samosir menjadi lebih baik, menjadi tujuan wisata yang didasarkan kepada kasih dan persaudaraan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih-Mu, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, agar kami setia melayani Engkau melalui rasa kebersamaan yang mengikat keberagaman suku, agama di tengah-tengah kabupaten yang kami cintai ini, sehingga rasa kekeluargaan terbingkai dengan ikatan kasih Tuhan. Perkenalkanlah diri-Mu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami setia melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Yang tertulis di dalam Mika 5 ayat 1 sampai 4. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin.
Manusia itu diberi kuasa untuk memberi nama kepada segala makhluk hidup. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur lelap. Dan Tuhan Allah mengambil salah satu dari rusuk daripadanya, dan dibangunnyalah seorang perempuan, yaitu Hawa, lalu dibawanya kepada manusia itu. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Demikianlah Allah melihat semua ciptaannya itu baik.
Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Buah pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ambillah. Lalu perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Apakah yang kau makan buah pohon yang kularang kau makan itu? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Terkutuklah kau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah kau akan menjalar, dan di tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tulitnya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Pergi! Keluar engkau dari taman ini. Demikianlah manusia hingga masa-masa sekarang saling mempersalahkan atas dosa dan kesalahan mereka, yang akhirnya merusak hubungan manusia dengan sesamanya manusia, dengan Allah dan alam sekitarnya. Akankah hubungan yang telah rusak ini dapat dipulihkan? Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109. Seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menuju kawanan menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Para gembala itu pun pergi dan memberitahukan apa yang telah mereka lihat tentang anak itu.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang Majus dari timur Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kita telah melihat bintangnya di timur dan kita akan datang untuk menyembahnya. Lihatlah, bintang timur itu telah mendahului kita dan berhenti di sana di kota Bethlehem. Mari kita segera ke sana. Orang Majus itu pun mempersembahkan persembahan. Dan karena diingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Demikianlah hal itu terjadi sebagaimana yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Betapa besar kasih Allah kepada kita, kepada dunia. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa oleh dosa dan pelanggaran kita, tetapi ia memberi kehidupan, perdamaian kita dengan dia dalam Yesus Kristus. Marilah kita hidup berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan setiap perbedaan yang ada, karena persatuan yang dibangun dalam Kristus, itulah kekuatan kita sebagai bangsa, sebagai warga kerajaan Allah. Salam damai. Kita dengarkan nyanyian rohani.